Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan bawain review dari Hidis MS5. Sebelum reviewnya dimulai, disclaimer dulu. Hidis MS5 ini dikirimin langsung dari Hidisnya karena saya ikutan dan menang program Free Global Public Review. Namun seperti biasa, reviewnya 100% opini pribadi saya. Barangkali ada yang minat, bisa langsung sikat linknya di deskripsi beserta kode diskonnya. Yuk kita mulai dari penampakan dusnya dulu. Penampakan depannya kayak begini. Ada tulisannya untuk kalian yang suka membaca. Penampakan sisi atasnya dan sisi sampingnya. Belakangnya kayak begini, ada speknya. Yuk kita buka si dusnya. Waktu itu IM-nya ada di sebelah sini. Ini foam jadi aman. Dapat apa aja? Dapat ear tips 3 set. Ada vokal, bass, dan balance. Ada juga filternya. Dapat 3. Waktu awal sih yang kepasang yang warna rose gold ini. Dia balance, bukan bass. Yang bass warna merah. Itu yang saya pakai sekarang. Ini yang warna silver, dia treble. Untuk pouchnya sendiri ini premium banget, tapi sayang di yang unit saya dapat kecelakaan. Kecelakaannya apa? Nanti saya taruh gambarnya di sini. Coba kalau diplastikin pasti aman, gak bakal kayak begini. Selain itu juga di salah satu filternya saya notice ada cosmetic damage sedikit. Untuk kabelnya sendiri dia premium banget. Terutama ini stockable ya. Dia 2 pin. Splitternya kayak gini tuh. Ada tulisannya Hidis. Nih, si penyebab masalah. Tapi sayangnya ini dia masih 3.5 single-ended. Kalau saya sendiri sih prefer langsung ke Pentacon aja atau yang modular konektornya. Selain itu dapat kitab juga. Ada manual. Ada kartu Hidis. Ada juga gambar tuning filternya, pengaruhnya apa? Ya ini kurang lebih cuman di treble-nya, kayak gini. IM-nya kayak begini. Ini ada aksen rose gold-nya. Bahan faceplate-nya ini dari resin. Belakangnya dari aluminium alloy. Di sisi sampingnya ada kayak gini. Konektornya ini pakai 2 pin standar. Ini gampang kalau mau upgrade kabel atau mau ke balance. Selain itu, saya bahas fitur-fitur dari IM-nya. Dia pakai dynamic driver liquid silicone yang katanya elastis dan responsnya speedy. Selain itu, dia pakai 4 balance armatur premium dari Sonion. Dan selain itu, ada lagi, katanya solderingnya eksklusif Hidis. Dia pakai gold thin wire, biar durable dan mantap. Konsep desainnya katanya sih dari Dark Angel Wings gitu, kayak gini kali ya. Tuh. Kalau untuk desainnya ya bagus nggak bagusnya masalah selera kali ya. Kalau saya sih nggak masalah, bagus-bagus aja. Saya masuk ke fittingnya. Pakai kabel bawaan kalau di kuping saya sakit ya. Entah karena terlalu kaku earhooks-nya, atau terlalu tebel, atau gara-gara saya pakai kacamata. Atau kombinasi semua itu bisa juga. Selain itu kalau saya buka mulut, rahangnya gerak, sealnya loss ya. Jadi saya ganti ke kabel balance murah meriah Moondrop Line T yang jujur aja berasa kayak downgrade ke kabelnya. Abis ganti Moondrop Line T, fittingnya jadi nyaman banget dan bisa deep insertion juga. Saya saranin kalau mau beli IM ini atau pakai IM ini untuk deep insertion, karena bisa ngurangin sedikit spicy di treble-nya yang nanti saya bakal bahas lebih lanjut di bagian sound-nya. Untuk penampakannya anggap aja ada di sini. Yuk kita masuk ke bagian sound-nya. Untuk sound-nya saya colok tes ke LP W2131. Banyak banget ear tip rolling dan semua filter juga udah dites selama sekian hari. Kabelnya saya pakai Moondrop Line T, IM-nya udah diberin juga, total ada kali 300 jam lebih. Untuk genre musiknya saya dengerin biasa J-pop, anisong atau lagunya Wibu,
J-rock, rap, R&B, EDM, metal, dan jazz. Yang filenya kebanyakan saya ambil dari Apple Music Lossless. Secara gambaran besar, soundnya si MS5 ini agak unik. Dia menuju ke arah U-shape, yang ngebass, warm, mid-nya mundur, upper mid-nya juga mundur, lower treble dan mid treble-nya naik dan sedikit pedes spicy. Untuk tuning filternya ada 3, yang biasa saya pakai yang warna merah yang bass. Kalau saya pribadi pakai yang merah ini untuk ngurangin spicy di treble-nya. Yang warna silver dia untuk nambahin cering-cering sparkle di treble-nya. Selain itu detailnya dan teknikalnya di situ lebih bagus lagi. Ada juga yang warnanya rose gold, dia balance, agak sedikit direm sparkle treble-nya, biar lebih, balance kayak namanya. Untuk tuning filternya sendiri ini sebenarnya lebih berfungsi untuk ngatur kecering-ceringan treble-nya aja. Yuk saya mulai dari bass-nya dulu. Untuk bass-nya dia di boost dari sub bass, mid bass, dan keseluruhan bass-nya tebal. Dia berbody, punchy, tapi juga masih dapat rumble-nya. Speedy juga malah. Ini untuk metalan masih kuat ngejarnya. Untuk quantity dari bassnya sendiri bukan untuk level bass head. Kalau menurut saya sih ini bassnya bagus banget ya. Kombinasi dari si dynamic driver dan balance armaturnya. Dia nggak ada berasa bloated atau tumpang tindih juga sama mid dan treble-nya. Ini dipakai semua genre masuk banget. Mau J-pop, lagu wibu, K-pop, R&B, rap, rock, metal juga dia bisa. Mid-range-nya, kalau bahasa saya sih MS5 ini dia lush. Tebal juga, berbody juga, musikal banget, dan sangat bertekstur mid-range-nya. Model mid-nya ini dia bukan tipikal reference diffuse field atau Harman. Dia mid-nya mundur, kalem, relax, pinna gain atau upper mid-nya juga dia mundur. Tapi sayang kadang di beberapa suara vokal dan instrumen dia agak sedikit tajam ya. Bawaan dari si tuningan treble-nya. Kalau harus nyebutin contoh lagu, dia kayak di lagunya Kenshi Yonezu yang kickback, dan juga lagu One Ok Rock, One by One. Tapi si tajamnya juga bisa jadi malah karena efek saya gedein volume sih. Biar vokalnya maju, yang maju bukannya vokal malah jadi si bass dan treble-nya. Ya mau gimana lagi, namanya juga ini tuningan U-shape, udah bawaannya mid-range-nya mundur. Treble-nya. Jujur aja saya punya mixed feeling ya di treble-nya. Sebenarnya ini treble-nya extension-nya panjang. Upper treble-nya smooth, tekstur treble dan detailnya juga bagus. Apalagi kalau pakai filter silver treble. Tapi dia lower treble dan mid treble-nya di boost. Selain itu juga pinna gain atau upper mid-nya yang dimundurin. Jadi efek fokus suaranya tuh area treble ya, bukan ke vokal. Ini efeknya tuh ke ujung-ujung suara bisa jadi agak tajam. Oleh karena itu tadi saya bilang ya, saya pakainya jadi filter yang merah bass ini. Untuk ngurangin ketajaman dari si treble-nya. Kalau kalian sensitif ke treble, saya rasa skip aja IM ini. Takutnya beli ini malah kecewa. Model treble-nya tuh dia agak sedikit mengingatkan saya ke Beyer Dynamic DT series ya. 770, 880, 990, tapi ini versi lebih bagusnya. Masuk ke teknikalitasnya, saya mulai dulu dari soundstage. Untuk harganya saya rasa ini above average ya. Nggak luas banget, tapi ini luas. Wall atau tembok-temboknya juga ini udah berasa placementnya. Udah jelas gambaran ruangnya. Size-nya juga dari depth dan juga width-nya dia simetris. Untuk imagingnya ini bagus dan tampan ya, dia udah berasa holografis. Separasi dan positioning saya tes dipakai main game Valorant dan Apex Legends bagus. Semua footstep jelas banget asalnya dari mana. Di tes untuk musik juga ya sama, suaranya meskipun dia ngebass ini semua kepisah-pisah. Nyari asal suara juga jelas dan gampang banget. Kita masuk ke komparasi, kalau di compare ke Moondrop Blessing 2. Dari fisiknya dulu kalau saya pribadi sih lebih suka Blessing 2 ya, dia transparan lebih cakep. Tapi faceplate Blessing 2 saya dan si Bambang build-nya agak kurang rapi. Untuk suara Blessing 2 dia lebih ke arah diffuse field is. Lebih balance tapi lebih boring. Suara mid-range juga dia agak aneh ya, yang saya dulu review tuh sempat bilang suaranya kayak 2,5 dimensi. Untuk teknikalitas MS5 ini jauh di atasnya B2 dari semua aspek. Terutama stage dan positioningnya. Stage MS5 dia lebih jelas placement tembok-tembok wallnya,
Positioningnya juga dipakai gaming yang Blazing 2 waktu itu saya komplain. Suaranya kayak keputus-putus, nggak 360 derajat aman ya, sedangkan di MS5 ini nggak ada keluhan kayak begitu. Kalau di-compare ke Vio FD5, dari build-nya dulu. FD5 dari stainless steel, gampang banget lecet. Fittingnya juga sakit, mau pakai kabel apapun atau ear tips apapun di kuping saya sakit. FD5 juga dia punya tuning filter, untuk suaranya FD5 lebih ke arah W-shape. Dia ngebass, vokal maju, dan ngecering. Secara teknis MS5 ini jauh di atas FD5. Di-compare ke Vio FH7. FH7 juga sama punya tuning filter. Mungkin konsep awalnya MS5 ini terinspirasi dari FH7 atau FH7S kali ya. Tapi kalau yang S saya belum pernah icipin, mohon maaf. Suaranya kalau di-compare ke FH7, dia lebih analytical FH7 itu. Lebih boring dan lebih ke arah bright. Teknikalitas juga MS5 di atas FH7 di semua aspek. Kalau di-compare-nya ke Moondrop S8, komparasi yang nggak fair sih sebenarnya, karena jauh price point-nya. Tapi ya saya masukin aja demi patokan komparasi. Build-nya S8 tuh dia ganteng banget dan rapih banget, kecuali kabelnya kayak kabel curah. Tonality-nya S8 lebih ke arah Harman Modify by Moondrop, alias VDSF Target. Kalau untuk didengerin sih sebenarnya lebih easy to listen di S8 ya. Dia tonalnya aman banget, tapi bisa jadi untuk sebagian orang tonal S8 tuh boring. Secara teknikalitas S8 di atasnya MS5 tapi nggak begitu jauh banget sih. Yang saya apresiasi dari S8 tuh dia punya resolusi yang bagus kayak di bass mid treble-nya tanpa harus nge-push maju berlebih dari si frekuensi tersebut. Untuk konklusinya, jadi gimana nih MS5 ini? Kalau menurut opini pribadi saya sih, ini salah satu opsi yang oke ya. Terutama sekarang semua IM rilisannya yang baru-baru ini Harman dimodif, Harman lagi, dan Harman lagi, dan Herman lagi, dan Herman Man lagi sampai bosen. MS5 ini unik. Hidis tuh dia berani ngeluarin IM yang nggak Harman. Dia tuningannya ke arah U-shape. Tapi kalau kalian sensitif sama treble, saya rasa lebih baik skip aja. MS5 ini tuningannya tipenya saya rasa bukan untuk semua orang ya, nggak begitu aman. Modelnya ya antara kalau kalian suka tuningan gini bakal suka banget sama IM ini, kalau nggak suka ya bisa jadi malah benci banget sama IM ini, berasa bad boy jadinya. Terutama kalau kalian yang sensitif sama treble. Kalau saya pribadi sih jujur awal out of the box agak kurang suka ya sama IEM ini. Tapi nggak tahu kenapa, entah kekuatan magic burn-in 300 jam, atau gimana, lama-lama kok malah jadi enak gitu. Rasanya cuman ya kayak ini IEM warm, tapi treble-nya spicy dan teknisnya bagus. Kalau masih galau lagi saya bantu, boleh. Hidis MS5 ini recommended untuk kalian yang pengen suara warm, tebel, berbody, musikal tapi agak spicy juga at the same time. Untuk kalian juga yang pengen suaranya berasa high res dan teknis oke, ini lumayan bagus. Selain itu untuk kalian yang seneng suaranya agak sedikit ngegigit ya, biar engaging gitu, ini oke juga. Untuk kalian juga yang seneng opsi customisasi yang banyak, ini bisa dicampur aduk sama ear tips yang apa, kabel apa, dan juga filternya pakai yang mana. Ya ini bisa diatur-atur. Sedangkan Hidis MS5 ini kurang recommended untuk kalian yang treble sensitif, nggak suka tuningan U-shape, dan juga nggak suka ribet atur-atur customisasi harus diganti apa, ganti ini itu, ya udah jangan dibeli aja. Sedangkan untuk Hidis mereka juga minta masukan dari saya. Masukannya kalau kata saya sih tambahin pouch kain daleman ya, untuk cover kabelnya, atau plastik atau ganti kabel ties-nya. Biar nggak kejadian yang kayak saya, si pouch-nya jadi sobek dalemannya. Selain itu, QC-nya tolong tingkatin lagi. Tapi kalau untuk dua ini saya udah langsung ngomong sih ke si Hidisnya. Sama kalau untuk masukkan tuningan, saya rasa naikin dikit pina gain-nya, sama turunin dikit lower treble-nya, biar lebih balance lagi. Ya udah, segini aja review saya kali ini. Apabila dirasa membantu, boleh dong sub, like, dan share juga. Terima kasih udah mampir. Sekian dari saya. Bye-bye.